Jadi 8 dikali 10 pangkat 5 meter. Nah, setelah kita ubah ke standar internasional, bisa kita hitung dengan persamaannya. VG sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Farstina. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan pada soal hitungan untuk soal KSN Kebumian tahun 2020 tingkat kabupaten kota. Tentunya di soal nomor 22, 23, 24 dan soal nomor 25 pada bagian meteorologi. Soal nomor 22. Sebuah gaya persatuan massa sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter per sekon kuadrat diberikan pada parsel udara bebas. Berapa cepat parsel udara itu akan bergerak setelah 30 menit? Nah, pada soal ini kita lihat ada rate parsel, bahwa parsel udara itu dalam keadaan bebas, maka bisa kita asumsikan pada awalnya parsel udara itu dalam keadaan diam. Berarti V0 sebagai kecepatan awal adalah 0. Kemudian ada gaya persatuan massa sama dengan percepatan. Bisa kita lihat dari dimensi atau dari satuannya. A sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter per sekon kuadrat. Dan ada diketahui waktunya di sini 30 menit. T sama dengan 30 menit. Kita ubah dulu dia ke standar internasional. Maka 30 dikali 60 sama dengan 1800 detik, menjadi 18 dikali 10 pangkat 2 second. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita menggunakan persamaan VT kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal final ditambah AT. Jadi VT-nya di sini adalah kecepatan parsel udara yang akan bergerak setelah 30 menit. Kita masukkan persamaannya. Di sini 0 ditambah 5 kali 10 pangkat negatif 4 dikali dengan 18 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 18 90, 10 pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat negatif 2. Jadi 90 dikali 0,01 sama dengan 0,9 meter per sekon. Jadi, kecepatan parsel udara yang akan bergerak setelah 30 menit adalah 0,9 meter per sekon. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Di soal ini, Yogyakarta atau YG berada di sekitar 400 km sebelah barat Surabaya atau SU. Tekanan permukaan di YG dan SU berturut-turut adalah 101 kPa dan 100 kPa. Tentukan besar gaya gradien tekanan persatuan massa jika diketahui densitas udara 1,1 kg per meter kubik. Nah, di soal ini ditanyakan berapa besar gaya gradien tekanan persatuan massa dengan persamaan FP sama dengan 1 per rho dikali delta P per delta X.
Nah, ini adalah persamaan rumus untuk mencari gaya gradien tekanan. Kemudian di dalam sini ada rho. Di rumus ini, rho itu adalah densitas udara atau kerapatan massa jenis. Nah, rho-nya di sini 1,1 kg per meter kubik. Kemudian delta P itu adalah selisih tekanan antara kedua daerah itu adalah 101 kilopascal, kita kurangi dengan 100 kilopascal. Maka 1 kilopascal sama dengan 1000 pascal. Bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 3. Kemudian ada delta X. Delta X-nya di sini adalah jarak di antara kedua tempat tersebut. Maka jaraknya 400 km. Kita ubah dulu ke meter. Kita ubah dia ke meter menjadi 4 dikali 10 pangkat 5 meter. Nah, setelah kita ubah ke standar internasional, barulah kita menghitungnya dengan persamaan ini. Oke, sekarang kita hitung. FP sama dengan 1 per 1,1 dikali selisih tekanannya 10 pangkat 3 per 4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3, ini kita pindah ke atas menjadi 10 pangkat negatif 5 per 1,1 dikali 4 sama dengan ini jadi 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 5 menjadi 10 pangkat negatif 2 per 1,1 dikali 4, 4,4 sama dengan 0,01 per 4,4 menjadi 0,00227. Masih kita ubah ke notasi ilmiah, kita majukan menjadi 2,27 dikali 10 pangkat negatif 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini hasilnya. Maka besar gaya gradien tekanan adalah 2,27 kali 10 pangkat negatif 3. Jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 24. Apakah kecepatan angin geostropik di sebuah titik dengan densitas udara 1,2 kg per meter kubik dan FC ini parameter Coriolis 1,1 kali 10 pangkat negatif 4 per sekon dan tekanan menurun sebesar 2 kilopascal setiap 800 km ke arah utara. Oke teman-teman, di soal ini kita mencari kecepatan angin geostropik ya. Angin geostropik adalah kesetimbangan antara gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis. Nah, kalau sudah ada yang diketahuinya, tinggal kita masuk dengan persamaannya. Persamaannya itu adalah kita mencari kecepatan angin geostropik ya. Berarti VG sama dengan 1 per FC dikali dengan rho, kemudian dikali dengan perbandingan antara selisih tekanan ya per jarak tadi delta X, atau teman-teman bisa tulis D ya, sama saja. Nah, di sini tinggal kita tuliskan yang diketahui ya, bahwa di rho-nya itu ada densitas udara
densitas udaranya 1,2 kg per meter kubik. Kemudian ada parameter Coriolis sebesar 1,1 dikali 10 pangkat negatif 4 per skon. Dan ada tekanannya itu 2 kilopascal. Kita ubah ke pascal. Oke, ini sama aja dengan 2000 pascal. Maka 2 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang jaraknya di sini 800 km. 800 km kita ubah ke meter menjadi 8 dikali 10 pangkat 5 meter. Nah, setelah kita ubah ke standar internasional, bisa kita hitung dengan persamaannya. Vg sama dengan 1 per parameter Coriolisnya kita masukkan kali 10 pangkat negatif 4 kalikan dengan densitas udara 1,2. Kita kali tekanannya tadi 2 kali 10 pangkat 3 per jarak 8 dikalikan 10 pangkat 5 sama dengan, kalau teman-teman menggunakan kalkulator maka hasilnya menjadi 18,9 meter per skon. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara lain. Cara lain yang bisa kita hitung untuk mencari kecepatan angin geostropik, kita tuliskan 1 per 1,1 dikali 1,2 dikali dengan 2 kali 10 pangkat 3 per 8 kali 10. Nah, ini karena sebelumnya tadi ini parameter Coriolis 1,1 kali 10 pangkat negatif 4, kemudian yang 10 pangkat negatif 4 kita kalikan dengan 10 pangkat 5 yang ada di jarak, maka di sini tinggal 8 kali 10 pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat 5 10. Nah, dari sini tinggal kita hitung 2 kali 10 pangkat 3 itu menjadi 2 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 3 ini pindahkan ke atas ya. 10 pangkat 3 dikali 10 maka 10 pangkat 2 per 1,1 dikali 1,2 dikali 8 hasilnya 1,32. Kemudian ini menjadi 200. Ini hasilnya menjadi 10,56. 200 per 10,56 hasilnya sama 18,9 meter per skon. Nah, jadi teman-teman bisa pakai cara yang ini atau langsung dihitung seperti ini juga bisa, mana yang lebih mudah. Nah, jadi sebelum teman-teman menghitung dengan persamaan, kita ubah dulu yang diketahui ini ke standar internasional, baru kita masukkan yang persamaan. Ya, jadi cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut
ke soal yang terakhir nomor 25. Diketahui suhu udara di Bandung 23 derajat Celcius. Jika beda ketinggian Bandung dan Jakarta adalah 700 meter atau Bandung lebih tinggi, berapakah suhu di Jakarta jika diketahui lapse rate adiabatik kering berkisar 10 derajat Celcius per kilometer? Nah, di soal ini kita mencari berapa temperatur udara di Jakarta dengan lapse rate adiabatik. Lapse rate adiabatik itu adalah laju penurunan temperatur terhadap ketinggian untuk daerah untuk udara kering. Lapse rate adiabatik. Nah, jadi kalau misalnya udara pada satu daratan itu naik 1 km, maka suhunya berkurang 10 derajat Celcius. Nah, itulah dia lapse rate adiabatik keringnya. Dia berkurang 10 derajat Celcius. Jadi misalnya di Bandung 23 derajat Celcius naik 1 km, maka minus 10 derajat Celcius menjadi 13 derajat Celcius. Nah, ini kita cari temperatur di kota Jakarta. Sama dengan temperatur Bandung. Kita bisa cari dengan cara seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan DALR dikalikan dengan selisih ketinggian atau beda tingginya delta H. Nah, jadi kalau yang ditanya Jakarta, karena Bandung lebih tinggi, maka kita tambahkan dengan dry adiabatic lapse rate. Ini dry adiabatic lapse rate. Nah, kalau misalnya dari kota Bandung yang ditanya, berarti kita kita hitung dari temperatur Jakarta dikurang dry adiabatic lapse rate-nya dikali ketinggian. Nah, kalau kota Jakarta yang lebih rendah, maka kita tambahkan sama dengan ini temperatur kota Bandungnya 23 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan dry adiabatic lapse rate-nya 10 derajat Celcius per kilometer. Ketinggiannya tadi adalah 700 meter. 23 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Kemudian ini harus kita ubah dulu ke kilometer ketinggiannya biar dia sama 700 meter ke kilometer 0,7 km. Kita ubah dulu dia. (23 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius). Ini bisa kita coret ya, jadi kan tinggal dikali 0,7, maka ini menjadi 7 derajat Celcius. Nah, 30 derajat Celcius adalah temperatur suhu di Jakarta. Berarti jawabannya adalah D. Baik, terima kasih. Sekian video pembahasan soal hitungan yang bisa saya sampaikan pada soal KSNK Kebumian tahun 2020. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.